Ada yang sudah membuka laptop dan ini membuka datanya? Jangan di HP karena kita sudah melakukan sebuah operasional data, mencoba melakukan analisis data. Sudah diperoleh, sudah dibuka datanya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda membuka datanya dan membuka ini ya, membuka laptop. Ini karena rangkaiannya sama ujian kita nanti. Oke, saya akan menerangkan materi yang pertama, uji validitas dan reliabilitas data. Kenapa harus melakukan uji validitas dan reliabilitas data? Ini sebenarnya adalah untuk eh, melakukan sebuah pengecekan data yang kita peroleh berdasarkan dari kuesioner ataupun angket yang kita bagikan kepada responden ya, responden sesuai dengan objek penelitian kita. Nah, disinilah kita akan mengetahui ini datanya benar-benar dijawab dengan baik atau tidak gitu. Nah, menjadi tantangannya para peneliti jika menemukan nilainya tidak valid ataupun tidak reliabilitas gitu kan, sehingga nanti akan mengulanginya. Nah, kita akan coba apa itu yang katakan reliabilitas dan valid. Nah, nah, reliabilitas, reliabilitas itu sebenarnya kita menggunakan valid dulu ya. Valid dan reliabilitas. Ini adalah suatu kuesioner dapat dikatakan valid itu jika jawabannya itu konstan. Bukan konstan, maksudnya adalah eh, dapat mengungkapkan sebuah situasi yang benar sesuai dengan faktanya. Nah, kemudian jika kuesioner ya, jika kuesioner itu reliabilitas, reliable atau handal, artinya kuesioner itu sudah sesuai apa yang akan kita teliti, sudah sesuai dengan objek penelitian kita, sudah sesuai dengan kebutuhan kita, dan menunjukkan itu nilai kemantapan, ya, stabilitas data, ya, perolehan stabilitas data dari pengamatan yang kita lakukan, dan dapat diukur suatu waktu. Ya, artinya data itu memang sudah dapat diukur dan tidak dirubah-rubah, yaitu dikatakan handal. Nah, jadi artinya seorang peneliti, jika kita mau menyebar kuesioner, kita belum melakukan penghitungan ya, apakah pengujian hipotesa itu terbukti atau tidak, gitu kan? Kita baru menguji data dan menguji kuesioner yang didapat. Nah, data yang diperoleh dan kuesioner yang kita buat. Nah, itu yang akan kita lakukan. Apakah data yang kita peroleh itu benar-benar valid, tidak dikarang, ya, atau data itu memang benar-benar diperoleh untuk menunjukkan sesuatu sikap, perilaku. Nah, yang kedua adalah menguji terkait reliabilitas adalah menguji kehandalan dari kuesioner tersebut. Nah, bila dilakukan uji reliabilitas, ya, kita akan melihat bahwa uji reliabilitas dan validitas itu adalah data yang bisa diukur secara kuantifikasi, yang dapat berbentuk angka. Ya, ya dapat berbentuk angka. Nah, sehingga eh, untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas itu ya setelah kita peroleh mencoba melakukan pendataan atau mencari data di lapangan. Baru kita sudah bisa akan menghitung uji reliabilitas tersebut. Nah, kemudian eh, kita berbicara terkait dengan data. Nah, data yang kita peroleh. Ini contoh saya sharekan, bagikan. Mana ya tadi ya? Hmm.
Saya mencoba untuk melihat miliknya kelompok siapa ini? Naili. Naili. Ada nggak orangnya Naili? Ada, Naili Pak. ada ya, Naili. Nah, ini contoh saja. Nanti kita akan mencoba berdasarkan data dari Naili. Jadi begini, ini gitu kan. Ya, ini kan ada X1, gitu kan, ada X2, nah ada Y. Nah, sebaiknya di dalam melakukan pendataan, ya, nah, kita untuk menguji X dan Y itu dilihat dari nilai totalnya sebenarnya. Ya, nilai totalnya. Ini coba ya sebenarnya ada tambahan kolom total itu. Kita tambahin di mana ya? Nah, ini aja deh. Sorry. Eh, nah, nih. Ini total ya. Total X. Total. Nah, ini total di jumlah. Sorry. Nah, nilai total dari tiap unsur. Ini begini. Ini digunakan untuk mencari tahu terkait dengan nilai total X-nya berapa sih dari sekian banyak kuesioner yang telah kita buat, kita drag gitu ya. Nah, cep. Nah, ini nilai total X-nya. Nah, terus kemudian Y-nya. Ini Y. Ini di itu ya, di jumlah semua ya, karena total kan berarti penambahan gitu kan. Nah, begini. Sini. Nah, baru nilai total. Itu jadi kalian yang sudah mengumpulkan, jika ada belum sesuai dengan seperti yang saya contohkan ini, langsung aja dikoreksi, dirubah. Nah, Ya, Pak. nah, kenapa harus menambahkan total? Karena kita nanti akan mencari, kan menguji hipotesa. Apakah dapat mempengaruhi Y, gitu kan? Atau kok tidak itu. Itu dari nilai total sebenarnya. Nah, nilai total tentunya dari tiap unsur ya, tiap pernyataan yang sudah kita jawab. Nah, ya, sudah demikian. Nah, ini sudah paham sampai di sini? Saya pelan-pelan nanti. Paham, Pak, paham. Paham ya? Oke, saya tak ulangi tadi tadi apa ya? Sebentar. Aduh, saya lupa. Nah, kemudian kan kita nanti akan menghitung atau mengoperasionalkan apa? SPSS. Gitu kan. Nah, untuk mengetahui itu data reliabilitas apa tidak. Nah, harapannya nanti ini kalian di rumah masing-masing itu kalian buka laptop ya. Ini coba ya, ini SPSS tipe yang 9, 29, 29 titik sekian. Nah, pasti sama 29 30 titik satu dan segala macam sama dengan saya. Nah, ini tolong perhatikan. Nah, ini caranya datanya ya. Ini kalau kita mau mengimpor data ini kan open datanya. Ada gambar file, folder. Gitu kan. Klik sini. Nah, sorry. Nah, klik folder maka
maka akan muncul tampilan dialog semacam ini. Nah, kita cari gitu kan. File, ya, filenya mana gitu kan. Filenya mana gitu kan. Mana kan? Statistik kelompok satu Nur Ali. Nah, kalau sudah ini ketemu filenya baru di open. Nah, nah, kalau sudah di open pasti akan muncul tampilan yang semacam ini. Gitu kan. Nah, sudah terlihat ya ada kotak kecil gitu ya, read Excel file. Nah, di worksheet gitu kan, di worksheet. Nah, ini ada mana? Di worksheet itu kan ada pilihan data yang kita import mana, sheet berapa. Nah, sheet ketiga. Kok baru? Nah, kalau sheet ketiga sudah ketemu, tuh kan, sheet ketiga, maka langsung oke. Nah, sheet ketiga oke, maka nah, tampil nggak, muncul nggak? Sorry. Muncul nggak SPSS tampilannya? Belum muncul, Pak. Oh, belum, sebentar. Nah, sudah muncul ya. Sudah, Pak, sudah. Ini kan data yang tadi kan kolomnya macam-macam ya. Ini tolong perhatikan nih. Ini data Excel ya. Kan yang kalian buat pasti datanya kan ya di bagus-bagusin gitu kan. Munculnya seperti ini ya. Nomor responden dan segala macam itu kan. Nah, tapi nanti pada saat kita menggunakan statis SPSS, ya, pada saat kita menggunakan SPSS, itu nanti akan kita modifikasi lagi. Nah, ini contoh yang seperti ini. Nah, ini, eh, kok malah berubah. Nah, yang ini gitu kan. Nomor responden kita hapus, nggak kepakai di sini. Klik delete. Nah, nah, ini kan ada titik-titik ya, titik-titik begini ya. Ini di SPSS harusnya kosong, kita hapus makanya. Nah, biar angka itu menyentuh paling atas. Nah, kita cek ke bawah. Nah, oh, masih banyak lagi titik-titiknya nih. Berarti kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, oh, tapi di sampingnya masih ada nih. Berarti kita hapus juga lagi. Nah, sampai titik-titiknya itu hilang. Ya, sampai warnanya abu-abu begini. Sehingga tidak terhitung. Nah, ini kan di atas macam-macam ya. Ada variabel gitu ya. Ada F, V, Y itu kan macam-macam. Nah, kita bisa melihat mengedit itu dari variabel view.
Nah, variabel view ini. Nah, nah, variabel view. Nah, variabel view itu kan tadi seharusnya X. X1, ya kan? X2, X3, X4, X5, X6. Mbak tadi yang punya data siapa? Nelly. Ini X-nya sampai berapa, Mbak? 10, Pak. 10 ya. Total ya 10 ya. Ini X7, X8, X9, X10. Nah, 10. Nah, berarti yang 12 ini adalah total. Itu kita bisa mengeditnya tuh dari sini. Sehingga nanti pada bagian atas ini itu akan berubah. Ya, nah, pasti akan berubah. Nah, terus kita rubah yang satunya ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10. Nah, terakhirnya total. Oh, sorry. Nah, itu malah berubah. Nah, ingat ya, ini total, sorry tak rubah total X. Tak berubah. Total Y. Nah, total X. Nah, ini kan sudah ketemu nih, ya. Nah, saya akan jelaskan bagian ini. Data yang kita peroleh itu adalah data numerik, gitu kan. Nah, kalau kita kalau kita apa namanya datanya tergantung yang nanti kita akan dapatkan. Nah, contoh ini di dalam tipenya, kalau kita klik tipenya, nanti ya, dia akan muncul pilihan dari jenis datanya atau tipe datanya. Numerika, koma, dot, scientific, notation, date, dollar, custom, currency, string, atau restrict numeric. Nah, Anda itu tergantung dari pendataannya. Memilih kondisinya sesuai dengan data yang diperoleh. Apakah itu suhu, berarti kan ada koma. Apakah data itu sebuah tanggal, ya berarti kita pilih date. Apakah ini rupiah nominal apa namanya suatu harga itu kan berarti kita pilih dolar bisa, custom currency bisa gitu kan. Nah, nah berhubung kita dapatnya adalah angka, ya, nilai angka yang didapati dari skala Likert atau hasil survei nilainya angka, maka kita pilihnya adalah bagian numerik. Ya. Nah, kemudian ini weight desimal, ini contoh yang weight. Weight itu kan sebenarnya adalah lebar kolom. Ya, lebar kolom. Kalian abaikan aja enggak apa-apa di sini. Entah tertulisnya berapa angkanya tidak akan terpengaruh. Kemudian desimal gitu kan. Desimal itu angka di belakang, apa nol di nilai angka setelah koma gitu kan. Misalnya 1,0 sekian. Nah, itu kalau kalau ada desimalnya silakan. Tapi kalau kita numerik ya, berarti kita tidak menggunakan desimal ini. Nah, kemudian berikutnya gitu kan. Nah, berikutnya kalau label ini bebas sesuai dengan keinginan kita. Mau memberikan nama atau tidak, itu bebas terserah dengan Anda. Nah, nah, biasanya kalau saya itu akan menghitung korelasi, maka dilihat akan memberikan label pada saat nilai totalnya saja. Nah, X-nya variabel apa, Mbak Nelly?
Nelly? Dan kelompoknya? Gimana, Pak? X itu apa variabel namanya? Nama variabel X Anda apa? Ketersediaan akses teknologi. X Coba keras. satunya. X satunya ya. Iya, enggak, X-nya itu apa namanya? Total X. X Enggak, Pak. variabel X-nya apa? Variabel X apa? Variabel X Anda namanya apa? Namanya apa? Udin, Joko, atau apa? Yo, kelompoknya Nelil. Variabel Y-nya apa namanya dia? Dikasih namaan apa nama Anda? X-nya Hmm? penggunaan teknologi pembelajaran. Hmm? X-nya penggunaan teknologi pembelajaran. X-nya apa? Penggunaan teknologi. Pembelajaran. Ini X Ya, Anda ya? ya. Terus Y-nya? Efektivitas proses belajar mahasiswa. Ini ya. Ya, Ya udah. Oke. Nanti kita akan uji nih penggunaan teknologi pembelajaran, apakah efektif atau tidak pada saat proses belajar mahasiswa. Kan? Itu kan survei Anda kan begitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kita akan penting itu adalah di bagian measure. Nah, ini kembali kepada materi saya. Nah, ini ada measure, ada beberapa jenis untuk measure. Nah, data nominal dan ordinal itu berbeda. Nominal itu bukan diartikan sebagai angka rupiah dan dolar terkait dengan keuangan, bukan. Jadi kalau nominal itu adalah data yang bersifat memiliki klasifikasi ataupun kategorisasi yang telah kita buat. Contohnya jenis kelamin, oh kita akan tandai dengan angka 1. Oh, jenis pekerjaan akan kita tandai dengan angka 2. Pilihannya akan 2 titik sekian dan segala macam. Nah, sehingga data nominal ini tidak ada value-nya, tidak ada nilainya, data nominal. Nah, berbeda dengan data ordinal. Ordinal ini sebenarnya adalah data yang kita peroleh ya sama dengan cara mengkategorisasi klasifikasi, tetapi data tersebut itu digunakan untuk mencari sebuah hubungan, pengaruh, relasi, model, atau yang memiliki nilai, value. Nah, biasanya ini digunakan menggunakan skala Likert. Nah, berarti otomatis ya ada yang bisa mendebak tidak data yang bagian sini ya nilai X1 dan seterusnya itu masuk ke nominal atau ordinal menurut Anda. Yuk, data yang kita himpun yang berdapatkan dari hasil kuesioner itu masuknya nominal atau ordinal menurut Anda semua.
Halo. Ordinal, Pak. Ordinal, kenapa? Eh, Sebenarnya nggak yakin juga sih. Nggak Mungkin apa-apa. karena saya melihat contoh di ordinal kepuasan kerja dan motivasi. Ya, pilihannya udah betul. Ordinal. Ya, setiap data yang kita himpun itu yang ada nilainya pada variabel X dan Y itu masuk klasifikasi ke data ordinal. Nah, tapi alasannya adalah data tersebut yang kita himpun tadi milik ada datanya 1, 4, 5, ya itu kan memiliki value ataupun nilai Oh, yang nanti kita akan mencari tahu terkait dengan pengaruh ataupun hubungan. Nah, sehingga itu masuk ke klasifikasi data ordinal. Betul pilihannya, cuman alasannya kurang tepat. Ya, begitu ya, Mas Avandi. iya, paham, 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 Ya, paham. oke. Nah, sehingga ini kita ganti ordinal. Kok berubah lagi? Ini ordinal. Lah, kok berubah lagi sih? Eh, kok hilang? Nah, ini kan kita ganti ordinal. Ini ordinal. Oke, sembari saya mengganti ini, kalian ada pertanyaan nggak? Nah, ini ada lagi nih, scale. Scale apa, Pak? Scale ini sebenarnya adalah data rentang. Ya, data yang menunjukkan rentang. Sama juga memiliki nilai, tetapi itu menunjukkan sebuah rentang. Misalnya, contoh jarak antar kota, kemudian apalagi suhu, ya, suhu derajat Celcius gitu kan. Nah, data yang menunjukkan terkait dengan kondisi suhu, misalnya jarak gitu kan, scale gitu. Nah, itu ya yang di SPSS ada 3 jenis data. Jenis pengukuran, sorry. Ya, ini kita akan ubah. Nah, karena data kita tidak ada yang terkait dengan jarak atau menunjukkan suhu, jadi kita tidak bisa menggunakan scale. Nah, ada semua. Ya, kita akan cek tampilannya. Nah, tampilannya akan semacam ini. Berubah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Nggak ada? Tidak ada, Pak. Sepertinya. Nah, kita tiba saatnya untuk menguji validitas dan reliabilitas. Yuk, kita menguji validitas. Ini sudah terbentuk sekali kita kalau menggunakan SPS, jadi tidak perlu manual. Manualnya adalah saat mencari data. Nah, kita cek data yang kita himpun benar apa enggak, gitu kan. Nih, kita klik analyze. Kita mau mencari validitas data ya, datanya benar apa enggak, belum diukur hubungannya. Nah, ini ada correlation dan klik bivariat. Nah, klik bivariat. Nah, ini nanti tak munculin. Nah, ada kotak dialog kecil. Nah, kelihatan kan muncul di sini. Nah, nah, jalan sendiri. Nah, kita blok yang kolom sebelah kiri. Nah, blok semua aja. Nah, pindahkan ke variabel. Nah, terus kemudian yang korelasi ini kita menggunakan rumus persen saja. Sebenarnya ada 3 ya.
rumus Kendall atau Spearman gitu kan. Kita menggunakan Pearson aja yang paling mudah. Nah, kemudian karena kita yang mencari signifikan itu satu, ya, maka menggunakan one tile aja. Ya, one tile. Kita akan menguji X-nya, Y-nya, datanya valid atau enggak. Kita cek. Nah, setelah itu kita langsung oke. Nah, muncul sini. Kan. Kelihatan nggak? Oh, belum selesai. Nah, ingat nilai, gitu kan. Ini ada relasi, ada rumus membacanya. Ini terlihat nggak nilainya? Terlihat, Pak, terlihat. Lihat ya. Nah, kita cek. Mana tadi? Nah, kita cek di sini. Cara ceknya bagaimana, Pak? Oke, kita lihat. Nah, ini ada yang tidak valid datanya. Artinya datanya ini ada asumsi bahwa datanya diisinya sembarangan atau datanya emang dimanipulatif gitu kan. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara nilai yang di bawah 0, gitu kan. Ini kan 0 nih. Ini contoh ya, X1 gitu, Pearson korelasinya gitu kan. Nah, ini Pearson korelasinya. Nah, di sini 0, mana sih? Nah, ini 0, 0, gitu kan. 0,451 ya. Ini nilainya adalah 0,451. Nah, jika ada ketentuan baku ya, Pearson tabel atau T-tabel. Nah, jika nilai di bawah 0,5 maka dikatakan tidak valid. Tuh kan. Contohnya ini X1-nya yang tidak valid kan lagi lagi bahwa 0,39 gitu kan. Terus 0, ini 52 gitu kan. Jadi nilai-nilai yang pada X1 dan seterusnya sampai dengan Y itu tidak valid. Nah, jadi begitu ya. Berarti apa? Tidak terdapat nilai konsisten saat menjawab data kuesioner. Nah, begitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi apa namanya? Nih, ini ada ad- ada maknanya nih. Jadi yang valid itu ya, yang valid itu yang signifikan, gitu kan? Signifikannya itu adalah 0,5 yang terdapat bintang 1. Nah, nah, ini juga ada minus kok minus gitu. X3-nya sorry X3 sama Y3. Ini minus datanya. Ya, jadi gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi yang menjawab itu dikatakan tidak sesuai, tidak konsisten, atau pada saat menjawab bisa diartikan juga pada saat menjawab itu tidak serius yang menjawab. Tuh. Sampai di sini ada Aku mau pertanyaan? nanya, aku mau nanya. Silakan. Berarti kalau misalkan itunya di bawah 0,5,
Itu harus dirubah apa nggak usah? Nggak usah. Itu anggapannya adalah data kita itu masih mentah gitu loh. Oh, baik, Pak. Data Terima kasih. kita itu diperoleh berarti yang menjawab itu tidak konsisten, tidak serius lah intinya. Oke. Ya bisa dikatakan bahwa nanti pada saat pengujian itu bisa saja tidak terbukti, gitu kan. Bisa saja terbukti, Hmm. gitu kan. Bisa saja penelitian ini sebenarnya kalau sebenarnya ya idealnya adalah jika kita menemukan nilainya demikian, ini yang sebenarnya ya, itu adalah mengambil ulang datanya di lapangan. Ini yang idealnya seperti itu. Ya. Jadi prosedurnya kan kita terima data di lapangan, kemudian kita uji kevalidan sebuah data ini. Nah, kevalidan data ini kemudian kita cek dengan cara rumus yang seperti tadi, didapati ada 0,3, 0,2, bahkan ada yang minus. Oh, berarti ini ada data yang salah. Dianggap ada data yang salah. Di mana data itu letaknya yang salah, maka kita akan pengambilan data pada bagian tersebut. Jadi kalau misalnya nilai X1 sampai dengan X6 itu datanya 0,1 nilainya atau 0,3 nilainya, maka yang kita akan ambil ya X1 sampai dengan X6 itu. Tidak mengulangi semuanya mengambil data. Jadi idealnya seperti itu kalau proses penelitian yang baik dan benar. Itu ya. Paham prinsipnya, Mbak Hanifa? Paham, Pak. Terima Ya, kasih. ya. Yang lainnya? Paham, Pak, paham. Oke, baik. Ini baru tahapan pertama nih untuk mengecek ke nilainya. Nah, kemudian kita kembali kepada datanya. Kita mencoba untuk melakukan uji reliabilitas terkait dengan apa? Kuesionernya itu. Nilai kuesionernya. Ya, nilai kuesionernya. Apakah kuesioner ini memang bisa diandalkan untuk mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah alat yang bisa digunakan untuk sesuai dengan penelitian kita, atau alat yang kita buat seperti kuesioner ini tidak dapat diandalkan. Biasanya kan kalau manusia itu kalau menemukan alat yang tidak bisa diandalkan pasti akan diganti kan. Nah, sama dengan penelitian. Jadi kalau kita menemukan nanti setelah kita hitung, kemudian nilainya rendah, maka kuesioner itu direkonstruksi lagi, dibuat ulang. Nah, kita coba contoh. Nah, kita masuk ke menu analysis lagi. Nah, untuk analis reliability, dia masuk kepada menu analis scale. Nah, analis scale. Nah, terus kemudian pilih yang reliability analysis. Yang reliability analysis diklik. Nah, ini akan muncul. Ini tak tampilkan. Nah, muncul ya di monitor kalian. Nah, setelah kita tadi pilih menu analysis, scale, terus pilih yang reliability analysis, kita cek. Nah, ceknya yang mana, Pak? Nah, kuesioner. Nah, kita X1 blok. Nah, Y-nya, eh, Y-nya, totalnya jangan sampai di blok ya, total karena bukan kuesioner. Nah, udah semua nanti akan pindah di bagian sini. Nah, langsung ya, kita masuk menggunakan Cronbach alpha, nilai alpha, kan? Dan langsung kita oke, klik oke. Nah, nah, ini keluar di bawah. Nah, kelihatan?
yang bagian sini kecil pojok. Nah, ini dinamakan reliability statistik, nilai hasil keandalan kuesioner. Nilainya yang kita pakai mana, Pak? Dari 20 kuesioner, gitu kan. Ini kan itemnya nih. Dari 20 kuesioner. Nilai Kronbach alpanya adalah 0,927. Nah, ketentuan bakunya adalah jika nilai Kronbach alpha itu adalah 0,6 ke atas, maka dapat dijadikan reliabilitas kuesioner tersebut. Nah, sehingga nilai kita apa? Nilai kita 0,927. Maka kuesioner kita itu yang dibuat oleh Nailil dan kawan-kawan bisa dikatakan apa? Ada yang bisa menjawab? Memenuhi kredibilitas. Nah, betul. Memenuhi kriteria reliabilitas atau dapat diandalkan kuesioner yang dibuat oleh Nailil dan kawan-kawan itu. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Jadi kesimpulannya antara validitas sama reliabilitas yang wajib untuk diulang itu bukan menyusun kuesioner, tetapi adalah mengulang untuk mencari data lagi. Itu sebenarnya kesimpulannya. Karena nilai data validitas itu beberapa kuesioner yang telah dijawab itu tidak memenuhi kriteria. Ya, itu. Kalau sudah tahu begini, berarti langsung turun ke lapangan lagi untuk mencari data. Oke, ada pertanyaan? Pak mau nanya, Hmm. itu berarti harus pakai CPSS apa sama dengan yang Smart PLS itu ya? Betul. Smart PLS dan SPSS itu dua alat yang berbeda. Smart PLS itu biasa digunakan untuk apa? Untuk mencari permodelan dan biasanya menggunakan rumus regresi. Ya, jadi untuk mengetahui kira-kira saya punya ide, kira-kira penggunaan alat belajar dengan modul teknologi apakah dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Itu kita uji. Ada dua variabel X ya antara penggunaan teknologi dengan modul teknologi. Ini duanya kita coba apakah bisa meningkatkan efektivitas atau tidak. Nah, akan dibuat model dari hipotesa. Hipotesanya begini, jika modul dan modul teknologi dan teknologi pembelajaran diterapkan, maka akan meningkatkan efektivitas. Terus jika modul teknologi belajar itu bisa diterapkan, maka akan meningkatkan efektivitas. Nah, itu kan dibuat kira-kira model yang kita tawarkan diterima oleh masyarakat atau enggak. Nah, itu dihitung menggunakan smart PLS. Nah, kalau yang SPSS ini digunakan untuk menguji nilai-nilai yang didapatkan dari variabel saja. Jadi begitu. Gitu, Mbak. Ya, berbeda ya. Dan acuannya pun SPSS itu berbeda dengan acuan yang ada di Smart PLS. Sehingga jika data yang sama, kemudian ini sama saja misalnya, sama saja nasi, tapi satunya kita mau menggunakan onigiri, tapi satunya mau menggunakan apa? KFC. Rasanya kan berbeda, satunya rumput laut, satunya ayam. Nah, itulah seperti kayak gitu SPS dan Smart PLS. Itu ya, Mbak. Ya Pak. Ya, baik. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada.
Ya, baik. Selanjutnya kita akan mencoba nih, anggap saja datanya tadi udah valid ya, sehingga kita langsung menguji hipotesa. Ya, menguji hipotesa. Nah, menguji hipotesanya bagaimana, Pak? Nah, kita masuk ke analis lagi. Nah, analis, kemudian masuk ke correlate, menu correlate, analis, menu correlate, terus kemudian pilih bivariate lagi. Nah, bivariate. Nah, pada saat ini saya tak tampilkan lagi. Ini karena tadi beberapa sudah kita pilih ya variabelnya, maka kita kembalikan kepada kolom dialog yang di sini. Nah, tetapi kan kita hanya mau mencoba menilai variabel X dapat mempengaruhi Y atau enggak gitu kan. Nah, maka yang dipilih adalah X-nya saja, X total gitu kan. Nah, X total dengan Y total. Nah, kemudian sudah tampil ya. Nah, ini ada korelasi kita menggunakan persen lagi aja dan tes signifikan gitu kan dan tes signifikan. Signifikannya karena hipotesanya itu adalah satu arah. Contohnya gini, jika menerapkan teknologi ini hipotesa ya, jika menerapkan teknologi pembelajaran maka proses belajar akan efektif gitu ya. Terus, jika kita tidak menggunakan teknologi belajar, maka tidak efektif. Proses pembelajaran itu dinamakan single atau tes signifikan yang satu arah. Maka kita pilih yang one tile. Nah, one tile ini jangan yang two tile. Nah, two tile itu jika ada dua dua varian hipotesa yang berbeda atau pengujian dua arah. Nah, ini adalah satu arah. Kita menggunakan one tile saja. Nah, kalau sudah demikian, gitu kan, pastikan variabel yang ada di kolom kanan atas ini sudah sesuai dengan mana yang akan kita hitung, total, nilai total X dan nilai total Y, dan kita pilih rumus correlation-nya menggunakan Pearson, dan tes signifikannya menggunakan satu arah, sehingga kita pilih yang one tile. Nah, kita langsung oke. Nilainya berapa? Nah, kita akan hitung nanti nih. Bagi proses. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini ketemu. Udah. Nah, ini loh, saudara-saudara semua. Nah, nih, sudah ada diartikan nih, di bawah nih. Ada yang ini, bisa mengartikan nih? Yuk, jadi, gitu kan. Jadi, hipotesa yang kita tawarkan, gitu kan, dapat dikatakan nilainya positif. Ya, nilainya positif. Nilainya positif, Pak. Berarti apa? Terbukti penggunaan teknologi pembelajaran itu sangat efektif pada saat proses belajar mahasiswa. Ini loh, nilainya positif. Ya, atau dapat dibuktikan sesuai dengan kriteria. Kenapa kriterianya? Persentabel diungkap jika 0,5 ke atas, maka nilainya adalah positif dan hipotesa itu dapat diterima. Nah, sehingga nilai kita itu adalah 0,75 ke atas.
atas. Itu. Nah, ini hasilnya, hasil akhir dari kawan-kawan Nailil itu kan menjawabnya seperti ini. Ini anggap saja tadi nilai validitasnya terpenuhi semua ya. Anggap sajanya seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Saya, udah paham ya? Nah, ada pertanyaan lagi untuk hal ini? Udah ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Ya, jadi nilainya yang kita gunakan adalah 0,75. Oke. Nah, inilah rangkaian akhir dari pendataan dari sekian banyak proses yang Anda lakukan dan didapati nilainya demikian. Tinggal nanti Anda semua itu adalah melakukan interpretasi dari nilai-nilai ini, hasil ini. Ya, melakukan interpretasi dan kemudian dilakukan narasi. Nah, itu adalah merupakan proses yang dinamakan dengan statistika deskriptif. Melakukan interpretasi dari nilai atau value yang telah kita peroleh dari analisis. Begitu. Nah, jika Anda semua sudah paham, ini saatnya adalah Anda nanti ya, mempersiapkan ya, untuk mempersiapkan proses hitung yang demikian ya, untuk apa? Untuk ujian Anda, untuk ujian akhir semester Anda semua. Jadi ada melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan mencari atau membuktikan hipotesa menggunakan rumus correlation. Baik, ada pertanyaan? Eh, jadi setelah kita melakukan semua penelitian ini, nanti kita presentasikan di depan atau gimana, Pak? Ya, terlebih dahulu Anda membuat layout narasinya, hasil analisis ini. Hmm, Terlebih dahulu itu. oke, oke. Ya. Makasih. Nah, nanti Anda ini tinggal download gambar yang ini. Nah, export gitu kan. Nah, ekspornya apa? Dokumen atau apa? Tinggal klik kanan tiap-tiap gambar ini. Tiap gambar ini di-download. Dan yang kita narasikan. Kan simpel kan? Ada 3 jenis analisis itu tadi. Cuma memang ini bisa berjalan kalau Anda mendata, melakukan pendataan. Nah, kalau tidak mendata kan maka soalnya kan akan berbeda. Nah, makanya tadi kembali ke awal-awal itu adalah UAS itu ya pada saat kalau Anda sudah melakukan pendataan ya Anda bisa melakukan UAS. Nah, kalau belum ya berarti Anda tidak bisa melakukan UAS. Karena nanti kita akan cross-check nilai datanya. Sesuaikan. Ya. Nah, terus kemudian begini. Nah, ada satu lagi, yaitu adalah identitas. Ini contoh misalnya. Ini yang terakhir itu adalah melakukan interpretasi terkait dengan identitas. Nah, identitas apa, Pak? Nah, ini kan ada identitas nih. Identitas Anda kalau misalnya itu contohnya begini, usianya berapa? Ini kan ada usia gini, yang ini punyanya kelompoknya Nelly. Ada usia, jenis kelamin gitu kan. Terus pekerjaan, kemudian pendidikan terakhir gitu. Kita ini
narasikan. Oh, ternyata tuh usianya kelompoknya A. A itu umur berapa? 17 hingga 20 tahun. Jenis kelaminnya berapa yang dalam data kita? Oh, jenis kelaminnya berapa nih? Mana jenis kelamin? Nah, nih 71 perempuan, 29% adalah laki-laki. Terus ini datanya adalah SMA. Itu yang kita narasikan. Begitu, ya. Ini adalah untuk menarasikan data, bukan analisis ya, tetapi baru melakukan narasi atau deskriptif dari data yang kita gunakan, kita peroleh. Nah, yang analisisnya itu tadi, yang analisisnya itu yang bagian ini. Nah, ini analisis. Oke, ada pertanyaan untuk penutupan terakhir? Masih ada 1 minggu lagi ya, nanti kita baca. Nah, ini punyanya Mbak Nelly. Layoutnya nanti tinggal tugasnya berikutnya adalah melakukan interpretasi dari hasil analisis. Nah, dibuat esainya. Paham ya? Saya harap sih paham semua sih. Tadi udah saya ajarkan analisisnya. Ya, itu saja yang bisa